Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Warizalina Widati dengan nomor induk mahasiswa 2001040021 dari kelas 2A PBSI. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya tentang penggunaan fonem suprasegmental, jeda, penggalan kata, dan intonasi. Pengertian suprasegmental. Suprasegmental adalah sesuatu yang menyertai fonem tersebut, yang itu bisa berupa tekanan suara atau intonation, panjang pendek atau pitch, dan getaran suara yang menunjukkan emosi tertentu. Suprasegmental adalah unsur yang menemani dan memengaruhi bunyi bahasa dan bukan bunyi sejati. Dan karena bukan sejati itulah sehingga unsur suprasegmental dinamakan demikian. Unsur suprasegmental disebut juga prosodi. Menurut Muslih, berbeda dengan Marsono yang menyebutkan bahwa bunyi suprasegmental adalah bunyi yang pertama, penggunaan fonem suprasegmental pada jeda. Menurut Muslih, jeda adalah pemutusan suatu arus bunyi-bunyi segmental ketika diujarkan oleh penutur. Sebagai akibatnya akan terjadi kesenyapan di antara bunyi-bunyi yang terputus itu. Kesenyapan itu bisa berada di posisi awal, tengah, dan akhir ujaran. Contoh penerapan jeda. Yang pertama, anak pejabat yang nakal itu telah dimeja hijaukan. Yang kedua, anak pejabat yang nakal itu telah dimeja hijaukan. Yang ketiga, ia membeli buku sejarah baru. Yang keempat, ia membeli buku sejarah baru. Yang kedua, penggunaan fonem suprasegmental pada pemenggalan kata. Pemenggalan kata adalah pemisahan huruf kelompok dari kata. Sebelum menguraikan kata-kata, orang harus mengerti untuk membedakan huruf tunggal dari konsonan. Yang pertama, apabila di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal tersebut. Contohnya, jail, kail, baut, soal, dan taat. Perlu diingat, apabila huruf vokal yang berurutan merupakan diftong AI, OI, dan AU, pemenggalan katanya tidak dilakukan di antara kedua huruf vokal. Contohnya pada kata amboy, pemenggalan yang salah am, bo, i. Pemenggalan yang benar amboy. Kemudian yang kedua, apabila di tengah kata terdapat huruf konsonan, pemenggalan kata dapat dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Contohnya makan, teman, kawan, tabu, dan sukar. Selanjutnya yang ketiga, apabila di tengah kata terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalan kata dapat dilakukan di antara huruf konsonan itu. Contohnya camkan, sandal, tampar, dan takdir. Namun apabila di dalam kata terdapat gabungan huruf konsonan NY, NG, GH, dan SY, tidak diperkenankan dipisah, harus tetap menyatu. Contohnya kang, ngan, makhluk, masyarakat, dan bunyi. Yang keempat, apabila di tengah kata terdapat 3 atau lebih huruf konsonan yang berurutan, pemenggalan katanya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Contohnya absorpsi, kompromi, dan konklusi. Selanjutnya yang ketiga, intonasi. Intonasi adalah perubahan titik nada saat berbicara. Karena itu, intonasi sering dinyatakan dengan angka 1, 2, 3, 4 yang melambangkan titik nada atau bulatan yang ditempatkan pada suatu skala seperti pada pokok not musik. Contohnya ada di link berikut. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.